Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Di hari ini saya percaya kita semua ada dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Mengawali renungan hari ini, mari kita berdoa. Puji syukur hari ini kami naikkan kepadamu ya Allah, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan, merenungkan sebagian dari firman-Mu yang adalah makanan rohani bagi pertumbuhan rohani kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Demikian firman Allah di hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita. Yesus Kristus adalah dasar yang teguh. Sekali lagi firman Allah hari ini intinya mengajar kita, menasihati kita, mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus adalah dasar yang teguh. Kehidupan kita, pelayanan kita digambarkan seperti membangun suatu bangunan. Dan jelas kuat tidaknya suatu bangunan sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh dasarnya. Bila dasarnya kuat dari batu, maka saya percaya bangunan itu akan kuat. Tapi bila dasarnya itu bukan dari batu, dari pasir, maka jelas dasar itu tidak kuat. Kalau saudara dan saya menjalani kehidupan ini atau pelayanan kita digambarkan sedang membangun suatu bangunan, maka dasar yang teguh adalah Yesus Kristus. Tidak ada dasar yang teguh, tidak ada dasar yang kokoh selain Yesus Kristus. Makanya kalau Yesus Kristus adalah dasar yang teguh, lalu apa yang dituntut dari saudara dan saya? Setidaknya ada dua hal yang dituntut dari kita, ayat 10 dan 11. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah dasar yang teguh dari suatu bangunan, dari suatu kehidupan kita dan pelayanan kita, maka hal yang pertama yang dituntut dari kita adalah kita tidak boleh membangun dasar yang lain. Kita tidak boleh meletakkan dasar yang lain kecuali yang namanya Yesus Kristus. Jadi kita tidak boleh membangun dasar dari agama, tapi kita membangun dasar dari suatu pribadi, oknum yang bernama Yesus Kristus. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan. Karena Yesus Kristus adalah dasar yang teguh, maka yang pertama yang dituntut dari kita adalah kita tidak boleh meletakkan dasar yang lain kecuali Yesus Kristus. Kalau kita membangun, meletakkan dasar yang lain, membuat dasar yang lain, maka jelas itu bukan dasar yang teguh, jelas itu dasar yang rapuh. Tapi kalau kita menjadikan Yesus Kristus sebagai dasar, maka itu suatu dasar yang teguh, maka bangunan itu akan kuat. Jadi hal yang pertama, karena Yesus Kristus adalah dasar yang teguh, kita tidak boleh membangun dasar yang lain kecuali Yesus Kristus. Itu artinya bahwa Yesus Kristus itu harus menjadi Tuhan kita, Allah kita, penyelamat kita satu-satunya, dan tidak boleh ada yang lain. Yang kedua,
Karena Yesus Kristus adalah dasar yang teguh, maka hal yang kedua yang dituntut dari kita adalah ayat 12 sampai dengan 15. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji. Dari sini kita melihat bahwa karena Yesus Kristus adalah dasar yang teguh, maka hal yang kedua yang dituntut dari kita adalah mari kita membangun dengan bahan yang tahan uji. Mari kita membangun di atas dasar yang teguh itu dengan bahan yang berkualitas, yaitu bahan yang tahan uji. Apa bahan yang tahan uji itu? Dalam ayat 12 ada 6 jenis bahan bangunan. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Tapi kalau dikelompokkan maka jenis bahan bangunan itu ada bahan bangunan yang tahan api atau tahan uji, ada bahan bangunan yang tidak tahan api. Bahan bangunan yang tahan api adalah emas, perak, dan batu permata. Sementara bahan bangunan yang tidak tahan api adalah kayu, rumput kering, atau jerami. Itu nanti akan terbakar. Jadi karena Kristus adalah dasar yang teguh dari kehidupan kita, dari pelayanan kita, maka kita harus membangun dengan bahan yang tahan uji. Tidak boleh yang tidak tahan uji atau tidak tahan api. Kita harus membangun dengan emas, perak, batu permata, karena itu yang tahan uji ataupun tahan api. Lalu bahan bangunan yang emas, perak, batu permata yang tahan uji ataupun tahan api itu seperti apa? Yaitu kehidupan kita yang benar di mata Tuhan, kehidupan kita yang taat, yang kudus di hadapan Tuhan, tapi juga dengan motivasi yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Maka saya percaya itu ibarat bahan bangunan, itu bahan bangunan yang dari emas, perak, batu permata, dan itu yang akan tahan api ataupun tahan uji. Dan bila kita membangun dengan bahan yang tahan uji, maka kita akan mendapat upah. Tapi bila kita membangun dengan kayu, rumput kering, atau jerami, itu bahan bangunan yang tidak tahan api, dan itu suatu waktu akan terbakar. Karena itu kalau kehidupan kita, pelayanan kita tidak didukung oleh suatu kehidupan kita yang baik, yang benar, dan yang berkenan kepada Tuhan, maka ibarat bahan bangunan, maka kita sedang membangun bahan dari kayu, rumput kering, atau jerami yang tidak tahan uji, yang tidak tahan api, dan itu pasti tidak akan mendatangkan upah bagi saudara dan saya. Karena itu mari kita belajar. Karena Yesus Kristus adalah dasar yang teguh, mari kita bangun suatu kehidupan kita di atas dasar yang teguh di dalam Yesus Kristus dengan cara kita hidup baik, hidup berkenan kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya. Maka saya percaya itulah kehidupan yang berkualitas, bahan bangunan yang berkualitas, dan itu yang akan mendapat upah. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar kami bahwa Yesus Kristus adalah dasar yang teguh. Karena Yesus Kristus adalah dasar yang teguh, maka dua hal yang dituntut dari kami. Kami tidak boleh membangun dasar yang lain kecuali Yesus Kristus, karena hanya Yesus Kristus saja dasar yang teguh itu. Tolong kami juga supaya kami membangun dengan bahan yang tahan uji, bahan bangunan yang berkualitas, yaitu kehidupan yang baik, kehidupan yang benar, kehidupan yang taat kepada firman. Itu bahan bangunan yang berkualitas, yang tahan uji, tahan api, dan itu yang akan mendatangkan upah bagi kami. Tanamkanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Roh-Mu yang kudus mampukan kami
untuk bisa menjalani hidup ini sesuai dan berpadanan dengan firman-Mu. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.